iPad fleksibel dan bisa dibawa kemana-mana. MacBook bisa kerjaan-kerjaan yang berat. Duh, galau nih. Pilih yang mana ya? Yo guys, balik lagi sama gue Effendi, si YouTuber cupu. Nah, karena banyak nih, jutaan dari kalian pada galau, tanya, ini mendingan iPad Pro apa MacBook Pro ya? Bingung nih, mana yang mesti gue beli? Ya udah, karena kalian banyak yang request tentang ini, gue langsung bersemedi dan gue bikinin video ini. Oke? Nah, tapi di poin video ini sebenarnya gue nggak mau terlalu banyak ngomongin tentang spek, karena lebih fokus gue ke user experience sama functionality-nya. Karena kalian tau lah, gue nggak terlalu suka sama yang namanya spek terlalu detail gitu. Ya, namanya juga cupu. Nah, yang pertama kita ngomongin tentang iPad dulu nih. Jadi, kalian tau lah, yang nilai plus dari iPad itu adalah portability-nya sama flexibility. Jadi, kalau kalian punya keyboardnya, si iPad ini bisa jadi laptop. Dan kalau kalian lepas keyboardnya ya udah jadi tablet yang kayak biasa aja. Ya kalau yang namanya MacBook ya udah laptop ya laptop kayak begitu aja. Dan dengan iPad ini kalian bisa langsung nih ambil catatan dengan pakai layar sentuhnya plus Apple Pencil-nya. Jadi kalian mikirnya emang si iPad ini kayak kertas dan Apple Pencil-nya ya bener-bener kayak pensil. Udah kalian tinggal tulis aja biasa dan mungkin juga emang kalian bisa ngegambar dan ngedesain langsung dari sana. Jadi itu sih yang gue demen. Dan plus satu lagi, dia punya kamera untuk iPad. Jadi ya kalian gampang nih dengan iPad, kalian bisa langsung scan dokumennya atau kalian bisa capture gambar di situ. Apalagi buat kalian yang suka kerja di lapangan nih, kalian bisa langsung keluarin iPad kalian ambil gambarnya, terus misalnya kalian mau ambil kasih catatan dikit di gambarnya atau kasih keterangan, kalian save, kalian kirim via email atau kalian attach ke notes kalian, beres. Pokoknya enak sih, apalagi yang tadi gue bilang dia ada kameranya. Iya, gue tahu. Misalnya kalau kalian pakai MacBook, sebenarnya kalian bisa ambil gambar nih dari iPhone kalian. Cuman ya kalau bisa dalam satu device bisa buat kerjain semua tasnya, kenapa harus pilih yang ribet-ribet sampai transfer segala? Dan apalagi si iPad ini punya Magic Keyboard dia, jadi lengkap banget. Dia punya keyboardnya buat ngetik, terus dia ada case-nya sebagai protection, terus trackpad-nya yang udah nggak diragukan lagi kayak nyamanannya buat dipakai, dan terakhir ya kalian bisa copot nih jadi tablet. Ya kayak yang gue bilang tadi, fleksibel itu di awal gue bilang tadi di awal. Nah sekarang kita ke MacBook Pro-nya nih. Jadi nilai plus dari si MacBook Pro itu ada di software atau aplikasinya. Salah satu yang paling kelihatan nih contoh real dari gue itu video editing. Nah, kalian bisa edit langsung di iPad Pro pakai yang namanya LumaFusion. Tapi fitur-fiturnya itu nggak selengkap kalian pakai di Final Cut Pro atau Adobe Premiere nih kalau kalian pakai di laptop atau MacBook kalian. Nah, coba kalian pikir deh, di area kalian pasti kebanyakan aplikasi-aplikasi yang pro itu adanya di MacBook atau laptop kalian. Kecuali aplikasi-aplikasi yang butuhin Apple Pencil langsung buat gambar di iPad kalian. Kayak contohnya misalnya Procreate, kayak gitu. Di samping itu kalau kalian pakai buat browsing, udah pasti enaknya pakai MacBook. Karena semua website yang disajikan itu nanti dia bakal show dalam bentuk desktop page. Yang mana kalau kalian by default ini pakai iPad Pro, dia bakal sajiin dalam bentuk mobile atau tablet page nih. Yang mana informasi yang dihasilkan itu nggak selengkap kayak desktop page. Walaupun emang kalian habis itu ada menunya sih dari iPad, kalian bisa request kayak desktop version kayak gitu. Cuman ya jadi ribet aja. Setiap kali kalian buka page mesti ganti menu.
Dan ini juga berlaku buat aplikasi-aplikasi iPad ya, karena apps-appsnya itu kebanyakan mereka bikin buat compatible for tablet only. Dan kayak yang gue bilang tadi, banyak informasi atau fungsi-fungsi yang nggak ada nih kalau kalian pakai misalnya di MacBook atau di laptop kalian. Nah, satu poinnya lagi yang gue demen dari MacBook Pro itu, dia lebih stabil dan lebih solid. Sedangkan kalian tahu iPad Pro itu ya lebih fleksibel dan enak dibawa dan dipegang kayak gimana juga. Misalnya buat tidur juga dipakai lebih enak. Dan kalau di meja itu juga sebenarnya MacBook Pro lebih enak. Feeling kayak pakai laptopnya itu ya lebih berasa di MacBook Pro sih dibanding iPad sama Magic Keyboardnya. Kalian ngerti nggak sih gue ngomong apa? Ya pokoknya begitulah. Nah, dari sisi support keyboard dan mouse-nya ini, MacBook lebih unggul. Kenapa? Nggak tahu. Karena support ini kan masih belum terlalu lama nih punya di iPad OS. Tapi gue yakin lah makin ke depannya ini makin lama bakal makin baik. Cuman untuk sekarang MacBook masih oke nih. Nah, sekarang dari sisi harganya nih. Nah, untuk iPad dan MacBook Pro yang gue punya nih, jadi iPad gue itu yang 11 inch 256 storage-nya plus Magic Keyboard dan plus Apple Pencil itu sekitar 1.900-an lah itu. Dibanding dengan misalnya MacBook gue itu yang 2020 13 inch, dia yang 10th generation 512 dan 16 GB RAM itu sekitar 2.699. Jadi agak jomplang nih. Emang lebih mahalan MacBook. Cuman kalau kita bandingin untuk entry levelnya, kalau gue hitung-hitung sebenarnya nggak terlalu jauh. Untuk iPad Pro-nya plus Magic Keyboard dan Apple Pencil itu sekitar 1.800 sekian. Dan kalau untuk MacBook Pro yang entry level juga, yang 8 generation ini, dia juga di harga sekitar 1.800-an. Jadi untuk kalau kita compare entry levelnya itu nggak beda jauh nih. Cuman kalau emang yang gue punya itu agak jomplang sih. Itu dari sisi harga. Nah, akhirnya sampai juga nih di kesimpulannya. Jadi, kalau kalian seorang seniman yang suka gambar, desain, atau taking notes, kalian itu pasti butuh banget sih iPad dengan touchscreen dan Apple Pencil-nya. Habis itu, kalian bisa edit video atau musik di iPad kalian. Tapi, kalau kalian butuh aplikasi yang lebih di kelas berat nih, udah pasti MacBook jawabannya. Karena seperti yang gue bilang di awal tadi, si MacBook ini dibekali dengan software atau program yang powerful. Dan kalau kalian butuh yang solid dan stabil, dan mostly kebanyakan taruh di meja, ya udah MacBook Pro jawabannya. Dan kalau kalian butuh yang portable dan fleksibel, kalian bisa pegang sambil tiduran, dipakai bawa sana-sini, udah pasti iPad jawabannya. Jadi nggak usah bingung lagi. Kalau dari gue pribadi, entah kenapa semenjak gue ada MacBook Pro ini, si iPad Pro-nya jadi jarang kepake sih. Karena sekarang kan gue mostly edit video tuh pakai Final Cut Pro-nya di MacBook. Walaupun sebenarnya kalian masih bisa edit di iPad Pro pakai LumaFusion. Cuman percayalah, function yang ada di Final Cut Pro itu lebih lengkap nih. Tapi sesekali sebenarnya gue masih pakai iPad Pro-nya buat berkarya bikin gambar dan coret-coret nggak jelas nih. Cuman ini dengan catatan gue yang mostly ada di rumah terus ya. Kemungkinan behavior ini bakal bisa berubah. Misalnya gue balik lagi beraktivitas keluar rumah nih. Nah itu dari pengalaman gue sendiri. Nah itu pendapat gue dan gue pengen tahu pendapat kalian semua. Komen ya di bawah, kita discuss bareng-bareng. Oke? Like, share, dan subscribe channelnya. Jangan lupa follow Instagram YouTuber Cupu. Gue punya sesuatu buat kalian. Ciling! Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye! Nah, dari sisi support keyboard dan mouse-nya, dari sisi keyboard dan mouse supportnya. Nah, dari sisi keyboard dan support mouse-nya, kebalik. Udah ulang.